Ini buatan Malang, saya belum tahu pabriknya. Tapi kok sekilas tadi pas lihat ini bagus ibu lihatnya siapa dulu yang beli. Enggak ya? Enggak begitu ya? Enggak. Kan ada mungkin yang pakai sikat. Ini sikatnya sikat apa? Dari plastik ya? Plastik. Yeah. Justru itu yang tetap bersih karena sikatnya kuat. Iya. Yeah. Kami itu pernah buat yang kayak gitu untuk jahe itu, tapi sikatnya dari kawat itu. Jahenya terkupas semua, bersih gitu. Jadi maunya bersihkan sekaligus kulitnya. Yang kecil-kecil ini masuk airnya juga nggak terlalu boros. Dan alhamdulillah dapat genset yang sangat tidak bising, bukan dompeng ya, tapi dan sudah jeglek hidup mas. Api-api alat itu harusnya itu. Ya. Nanti kalau apa? Kalau dibuat rumah produksi ya airnya keluar dari mana atau mungkin model apa rumah yang terbuka itu atasnya tertutup itu kalau di luar ini kan stainless steel jadi apa dari nggak ada pembuangan air kemana ya. Dan nanti kalau misalkan kemarin yang hutan gat itu harus ada saluran pembuangan dan pengolahan limbahnya kemana airnya sungainya itu kesananya seperti itu. Monggo Bu Hani. Melakukan pengujian mesin gitu. Itu yang pertama itu mencuci. Kalau dari hasil evaluasi yang kita lakukan tadi hasilnya lumayan bagus dan cepat. Nah hanya saja kita belum tahu kebutuhan airnya berapa. Kalau yang disampaikan Pak Joko tadi, kalau GAT itu kan harus ngabung-ngabung. Itu kaitannya dengan GHP kalau nggak salah, Good Handling Practice. Jadi itu airnya itu dibuang kemana, mestinya tidak boleh dibuang di dekatnya barang itu lagi. Karena udah campur tanah, takutnya tanahnya itu balik lagi. Jadi kalau GHP itu kan kalau dari yang ditanam di sertifikasi lab kebun itu masuknya GAP, Good Agriculture Practice. Jadi pas di kebunnya itu gimana? Pupuknya apakah pupuk kimia, apakah pupuk organik? Mereka kan mau minta di trace ini dapatnya dari mana, kondisi tanahnya bagaimana gitu. Jadi memastikan itu tidak ada kontaminasi, pupuknya tidak berlebihan atau pestisidanya tidak ada. Karena pestisidanya kan bahaya. Nah, kalau sudah masuk ke pengolahan begini itu gantinya Good Handling Practice. Jadi bagaimana pasca panen sampai pengeringan itu masuknya handling practice. Jadi bagaimana sih ini bisa ditangani dengan baik dari awal sampai masuk. Kalau yang pertama ini dibersihkan, memang membersihkan ini harus di luar gitu. Tapi sumber airnya mereka akan minta sumber airnya itu sesuai enggak dengan air minum. Jadi airnya ini kalau bisa diuji kandungan kimianya itu, apakah dia air minumnya layak untuk air minum atau tidak, karena itu masuk ke bahan, itu masuk dalam evaluasi Good Handling Practice itu, kualitas air yang dipakai untuk proses pencucian, karena masuk ke bahannya. Takutnya airnya itu kalau di sini mungkin masih bagus ya, karena nggak ada tambang, nggak ada apa gitu. Nah kalau di kota kan kadang mungkin ada yang pabrik. Nah itu airnya kan kualitasnya tidak pasti gitu. Tapi kan kita nggak bisa hanya ngomong ini airnya bagus karena kita masih di pedesaan, kan nggak bisa. Harus ada buktinya ini kandungan airnya itu tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya atau biasanya logam berat. Kalau di Jogja itu ada yang di dekat penyamaan kulit itu. Nah itu airnya itu tinggi merkuri air raksa itu kan dipakai buat nyamak kulit. Kemudian saya tadi agak ini pas gensetnya itu kan di dalam. Kalau mau Good Handling Practice gensetnya tidak boleh di dalam karena itu ada asap. Asapnya itu khawatirnya ada timbal. Timbalnya itu nanti takutnya mengkontaminasi, karena ini kan habis di slice gitu kan
tempat terbuka. Kalau kena timbalnya nanti kandungan timbalnya tinggi. Terus pas dievaluasi kualitas yang kemarin disampaikan Bu Maya, itu ada timbal, arsen, sama kadmium. Nah, salah satu sumber timbalnya itu dari bahan asap. Nah, kalau lebih bagus kalau misalnya pas slice-nya di dalam, gensetnya di luar saja. Biar nggak ada kontaminasi asap kena di bahannya. Itu kalau mau good handling bagus, tiba-tiba ada timbal. Nah, sumber timbal yang logam berikutnya itu dari pisaunya. Terus nanti pisaunya itu harus dilihat-lihat, jangan sampai karaten. Mungkin kalau dipakai terus sih nggak bakalan karaten gitu. Nek kalau misalnya pemakaiannya tidak kontinu kan koran juga panennya tidak kontinu setiap bulan gitu. Pas disimpan itu dilihat-lihat, dibersihkan pisaunya Pak. Kalau enggak nanti itu menjadi evaluasinya kan termasuk alatnya. Alatnya itu apakah bahannya ini dari besi atau stainless atau apa? Kalau stainless oke, berarti karena dia untuk produk makanan. Tapi kan pesonya ini bukan stainless toh. Nah, pas pesonya ini yang harus kita jaga biar dia tidak karaten. Itu evaluasi dari alatnya. Tapi alatnya kinerjanya saya kira cukup bagus. Hanya nanti kalau kita kemarin dari apa Pak? JAT itu kan harus, kalau saya membaca itu sekilas itu pinginnya dari industri yang menerapkan GHP dari awal, lahannya itu GAP, kemudian diproses ininya GHP. Kalau nanti sampai diproses ekstraksi porang yang kemarin bikin tepung itu masuknya ke GMP. Mereka mintanya gitu. Nah, makanya tadi yang pertama GHP minta sertifikat lahan. Itu masuk sertifikasi untuk Good Agriculture Practice. Kemudian dia minta sertifikat lagi di sini. Nah, untuk dapat sertifikat ini harus bikin layout yang baik. Itu kalau saya lihat dari sisi bangunannya sudah bagus lantainya. Cuman nanti kalau bisa dipisahin gensetnya itu kalau memang di belakang ya, jangan satu ruangan dengan proses slicingnya itu aja. Karena atau dikasih cerobong terus di keluar. Itu nanti rencananya alatnya dibuatkan rumah sebelahnya. Nanti dibuatkan dulu. Kalau misalnya gensetnya jadi satu dicerobong. Ya, gensetnya paling nanti. Nah, kalau jadi satu ruangan dikasih cerobong dibuang keluar. Biar asapnya nggak di dalam, biar lebih nyaman operatornya juga. Dan itu lebih sehat di situnya. Kemudian di layout, masuk layout itu aturannya gitu. Pintu kalau bahan yang masukin porang yang habis dicuci, misalnya ada pintu lewat sebelah ujungnya sebelah kanan, keluarnya lewat yang sebelah satu kanannya bentuknya di ujung sana yang dekat pembuangan. Ya, mencucinya di belakang yang dekat pembuangan, terus ke sini ya praja. Kemudian nanti kalau sudah jadi chip di gudang. Nah, gudangnya di BA. Kalau di dalam lagi harus kemasan yang baik. Yang jelas yang chip itu jangan ketemu dengan porangnya yang awal. Nggak boleh ketemu dengan porangnya yang awal. Takutnya masih kotor ini nanti. Nah itu. Nah, masalah nanti ada kemarin mereka minta yang pemadam kebakaran. Alat apar. Adanya ada aparnya. Jadi mungkin itu untuk keselamatan kerja K3. Jadi memang di K3 itu harus ada aparnya itu. Ya namanya kebakaran itu kita nggak tahu dari kapan dan bagaimana. Itu dari sisi evaluasi dari untuk GHP-nya. Nah, alatnya ini kalau dari bahan saya kira sudah memenuhi standarnya karena dia dari stainless. Pak Joko. Oke. Nah, ini slicernya tadi itu masih di dalam ya. Jadi itunya masih keluar asapnya di dalam, terus keluar bahannya juga di situ. Nah, ini takutnya kontaminasi dari timbalnya itu tadi. Kemudian ini kalau slicer itu
Ini evaluasinya kenapa hasilnya itu kayaknya settingannya enggak pas pisaunya sehingga hancur. Nah kalau slicer itu tadi itu saya lihat di dalam pisaunya sudah tidak rata lagi, tidak halus dulu. Beda ya kayak nggak tahu bentuknya nggak tahu. Artinya harus di atas gitu. Diasah lagi. Nanti ada video yang kalau asal bagus nanti ya tingkat pecahnya sedikit. Terus ketebalannya itu kalau dari evaluasi yang dilakukan Bu Raya, Bu Yayu, tim orang yang peneliti orang itu, kalau menghasilkan glukomanan yang paling bagus itu ketebalannya sekitar 7 sampai 8 mm basah. Basahnya 7 sampai 8 mm. Kalau terlalu tipis, glukomanan itu larut di air, jadi biasanya keluar lendirnya itu keluar gitu. Nah kalau semakin tipis semakin keluar banyak. Nah habis. Nah tipis itu memang bagus di pengeringan cepat, tapi nanti kandungan glukomanannya rendah. Perusahaan nggak mau, makanya tadi ada persyaratan minimal 5 mm kering. Kalau keringnya 5 mm, basahnya mesti lebih tebal, soalnya mimpes kan, kalau dikeringkan mimpes. Jadi ketebalannya minimal itu kalau pas basah itu ya 7 sampai 8. Kenapa kok 7 sampai 8? Kenapa enggak 10? Kalau 10 itu nanti pengeringannya lambat. Jamur kalau 5 nanti terlalu tipis pas kering, hasilnya glukomanannya rendah. Yang paling sedengan optimal itu 7 sampai 8. Jadi itu kalau misalnya nanti sudah diasah pisaunya dan sudah disetting aja langsung untuk 7 sampai 8 mili. Karena tadi masih ya settingannya Pak Joko tadi buka ini enggak, pas pisaunya gerak dia muternya stabil orang. Soalnya kadang kalau pas bukannya itu enggak bagus, pisaunya itu muternya itu agak goyang. Nah, kalau pisaunya muternya agak goyang nanti tegal tipisnya enggak sama. Ya ini seharusnya alat masih baru ya, ininya masih lanjut Pak, yang videonya yang tadi kita enggak beli dikasih pisau cadangan enggak ya? Ada, kan pisau cadangan belum? Ada. Enggak ada jelas ya. Itu pun kita buka karatan semua. Seharusnya pesonya itu baca steris. Ya baca ini, tapi ngomong ini itu kan, Brindolo tak itu ngomong kan jual tapi yo Endang lah. Bekasnya itu boleh. Ya nanti kalau misalnya besoknya nggak ada cadangannya mungkin baru bisa kalau ada di sini yang jual dekat dicoba diganti dengan besoknya. Karena besoknya Panjangnya sedikit gini kok. ada yang beda, memang ada yang sudah kalau saya bilangnya goang kita yang goang. Tadi saya lihat ada yang goang. Jadi kalau yang goang itu ya pasti. Ini ada contoh yang di Sumber bawahnya Pak. Di plate lah. Itu. Yang harus jadi kecil. Pakai listriknya listrik berapa itu Pak? 450. Pak itu dicolokin listrik 450. Tapi kapasitasnya memang tidak besar. Kecil-kecil seperti itu. Yang satu lagi Pak, enter yang sebelah itu yang bagus sih. Itu nih warna kiri. Wes udah jalan. Itu kecil tapi cepat. Karena masih baru keluar dari pabrik Pak. Itu keluar dari Jadi pabrik. dibuat langsung diperlihatkan. Ini kalau mau beli yang stainless ini, yang tidak ini gitu. Ini di warna kiri. Warna kiri. Warna kiri. Kecil tapi rapi.
Ya itu 450 juga yang kecil, kayaknya bisa di listrik 450 juga yang biasanya juga itu. Lanjut. Coba. Nah ini yang pengeringan tadi. Tadi kan masuknya pas pertama kali saya buka sama Pak Joko, itu lembab sekali pagi-pagi. Nah, kelembaban seperti yang kita bahas kemarin, sepertinya itu dari tanahnya yang nguap. Apalagi kemarin agak hujan, karena tanah itu kan walaupun samping kanan sudah di kiri kanan sudah di pondasi gitu, tetapi kan air tanah itu kan nyerap ke bawah. Terus di bawah itu bisa jadi nyebar masuk lagi ke dalam. Saya nggak itu kalau di pondasinya dalam pakai batu ya mungkin enggak, tapi kan sepertinya itu kan nggak di pondasi sampai dalam kan, jadi masih masuk. Itu tadi pagi saya masuk, saya ukur pakai yang alat tadi, RH-nya itu. Yang tadi kan ada alat, yang atas itu suhunya, yang bawah itu RH-nya. Pertama kali saya masuk pagi-pagi saya taruh di alat itu, RH-nya itu sekitar 84%. Artinya ketika malam kan lembab, di dalam dom itu kan masih hangat. Kalau sampai malam kan di dalam dom itu hangat. Nah airnya itu pada kuat di situ. Nah itu memang solusinya memang yaitu harus di ya nggak harus terlalu nggak yang bagus kayak lantai ini, yang penting tahan air. Kemudian kalau bisa Pak, itu digali parit saja, takutnya kalau banjir di sekitar domnya itu dikasih digali parit gitu. Nanti kalau misalnya dari luar, saya kurang tahu karakteristik hujan di sini. Kalau hujan sampai seperti apa, takutnya menggenang. Kalau genangannya tinggi bisa masuk ke dalam, kan sama saja nanti jadi basah di dalam. Kalau di parit kan bisa mengurangi itu air nih masuk gitu di sekeliling itu aja. Nah itu juga biasanya kalau mereka minta GHP, parit itu berfungsi. Fungsinya di situ karena dia menghalangi air masuk. Jadi kita sudah nyiapin itu di parit itu. Itu syarat-syarat kayak gitu biasanya evaluator itu biasanya sampai detail-detail yang kecil. Kalau sudah benar kadang-kadang masih dicari-cari gitu. Nah itu soalnya saya juga kadang-kadang evaluasi kalau sudah benar semua, yang namanya kita pengen perbaikan, dicari yang kurang bagus biar jadi bagus, bukan mencari-cari kesalahan biar lebih bagus lagi gitu. Nah ini prosesnya, nanti besok kita lihat sampai seberapa keringnya. Kan tadi ya, semoga hari ini gak hujan. Pak Joko lanjut, Pak Joko, RH ada gambar RH dulu. Ada Bu, kapasitas. Ya, kapasitas kerja itu. Merajang 30 kilo aja sampai segitu ya Pak? Satu lari itu udah 30 kilo. Jadi kalau itu ada 4, berarti cuma 120 kilo. Yang katanya 1 ton itu nggak kelihatan 1 ton nih. Baru 30 kilo. 30 kilo itu kalau dilarek 1, 2, 3. Itu yang akan dipenuhkan di satu garis itu kan hanya 30 kali 4. Jadi kan 120 kintal. Ini 1 kintal ya. Karena itu nggak bisa ditumpuk, kalau orang kan nggak bisa ditumpuk, harus di slice gitu. Dari kapasitas kalau mau nambah jarak raknya jangan terlalu mepet nih Pak. Kalau nggak dari bawahnya ini kalau masih tanah nggak boleh kurang dari 40 cm. Tapi kalau ini nanti kalau raknya ditinggiin gimana? Kalau jarak antar raknya itu terlalu pendek, terlalu ini nanti lembab, nggak bisa kering. Kalau nambah kapasitas ya bisa lagi dirak di bawahnya satu. Berikan 100, dikata ini dimaksimalkan 150 kalikan 3 berarti 450 kilo, setengah ton. Kering 2 hari berarti setengah ton berarti. Ya maksimal kalau 3 itu di setengah ton berarti.
kalau ditatanya rapi, mungkin nggak pecah-pecah gitu, agak lebih rapi gitu, mungkin ya bisa lebih bagus sih Pak, bisa lebih banyak. Ya, kurang lebihnya aja gitu. Tapi tetap kalau kapasitas 1 ton biasa nggak nyampe itu. Mungkin 200 kali, kalau dipaksa-paksa mungkin 150. Karena itu 30 kilo aja sudah 1 lari, 30 kali 3 berarti 120 kilo gitu. Karena tadi itunya kan orangnya 30 kilo. 30 kilo itu hasilnya 5 tray, 5. Lagian itu tadi ketebalannya masih terlalu tipis. Iya, masih terlalu tipis. Kalau misalnya kalau dipaksa mungkin saja jadi 1 lari itu lah. Itu kan ada kalau nggak salah ada 1, 2, 3, ada 5 raknya toh. 5 raknya itu satu baris itu ada 5 rak. 30 kilo itu kalau misalnya ketebalannya tadi yang terakhir itu kan udah diatur ketebalannya sekitar 5 sampai 6, kira-kira 7 mili lah itu tadi. Yang terakhir bukan yang setelah disetting pisaunya. Tapi masih posisi hancur itu tadi. Ya. Kalau misalnya ketebalannya 7 sampai 8, kemungkinan jadinya 5. Kalau dalam bayang saya itu 5 rak. 5 rak itu tadi, 5 rak itu kan satu lari. 30 kilo itu 120 kilo. Kalau dipaksa itu kayaknya 150 kilo kapasitasnya sekali ini. Jadi kalau 1 ton tidak mungkin. Kalau untuk gabah jagung mungkin. Kenapa? Karena kan biasanya 5 cm, 1 cm, 2 cm kan bisa. Kalau jagung, kalau ini kan nggak bisa ditumpuk. Nih solusinya apa ya Pak Joko? Gimana Pak Joko? Ditambahin rak di bawahnya yang lebih rendah dengan jarak yang begini ya, jarak 20-an, 40-an ya. Kalau 20 kependekan. Ya itu nanti yang penting dimanfaatkan semua dulu, baru nanti dipikirkan. Kalau memang panennya berlebih, ya di rak 2 itu. Hanya memang nanti 1 hari mungkin dipindah yang atas dipindah posisi, karena yang atas pasti kering duluan. Nanti takutnya kalau yang bawah ini nggak dipindah, dia lebih lambat. Pemikiran saya itu, kalau mau ikuti kayak di pabrik, itu bagaimana menambahkan lirang. Ini iya, kalau dibakar di dalam ruang orang masuk nanti kena menghisap asap lirang. Kalau dimasukkan di situ loh. Ini yang menjadi pemikiran saya. Apakah cuma ada lirang yang disemburkan di itu, kayak digasih itu, atau gimana? Saya masih belum terpikir kalau model. Mungkin kalau ada yang sudah punya cara bagaimana dicelup, itu kan nggak boleh, karena takutnya dokumennya yang hilang. Kalau dibakar itu gasnya yang supaya bisa kayak bosan tikus itu. Tapi itu benerannya harus gas. Ya, biar tidak menjadi cair. Kalau pengen yang pakai pengen warna yang cantik. Pengen warna cantik dikasih belerang. Cuman harus Kemarin saya Pak Joko ngobrol gimana caranya, apakah mau kayak ini sebelum itu kan mempengaruhi kualitasnya poranya, maksudnya campuran kenaknya itu kan dibolehkan Pak di dalam itu. Dibolehkan tapi asal dengan kandungan batas tertentu ya, ada maksimumnya. Jadi kalau sekian, nanti sekian ton itu cuma sekian gram atau kilogram lirang, supaya warnanya jadi tetap cantik. Kalau yang seperti ini mesti yang saya yakin yang punya bapak ini mesti warnanya lebih bagus dibandingkan yang di luar yang kena langsung. Jadi kalau langsung itu biasanya kena UV itu warnanya jadi agak gelap. Tapi kalau yang model punya bapak itu ngeringkan apapun sih biasanya hasilnya itu cantik. Kita tuh pernah kayak gitu dipakai dengan brokoli, warna tetap hijau Pak, kering tapi masih hijau. Beda dengan yang di luar. Oke. Makna itu yang sulit biar nanti aja dulu ya. Nanti ini dulu ya. Supaya ini bisa operasional dengan
menguntungkan yang lain aja bisa kok. Kemarin saya kira kalau mengawetkan berapa dan kan diasapi, dibakar di bawahnya terus diasapi. Nah atau itu bisa kalau misalnya itu cuma ngasapinya kan cuma sekali kan, setelah ditaruh di tray itu belerangnya itu dibakar sebentar, diasapi di bawahnya gitu. Cuman yang orang yang asap itu yang gimana dipikirkan apakah bisa di kalau dulu bawang merah yang di Jogja itu ditaruh terus orangnya keluar dibuka tapi kan kalau bawang merah kan diasapi biasa ya, pakai asap biasa, jadi dibakar terus asapnya kena di bawang merahnya. Nah kalau itu kan asapnya berarti yang dibakar itu kan ditambahi belerang itu biar belerangnya terbakar terus ada uapnya. Cuman resistenya apa ya Pak? Ngobong jaranan. Samit ya? Ngobong menang jaranan iso. Belerang, ya memang belerangnya itu biar warnanya cantik itu tadi, nggak berubah. Jadi di pabrik itu kemudian kalkulnya dicampur. Ada Pak nanti kalau Bapak buka YouTube tentang pengeringan porang di Bali. Ketik aja pengolahan porang di Bali itu kelihatan sekali. Jadi ketika dari tray sana itu dipanasi sana ada bagian api yang nanti membakar lirang tadi. Gasnya itulah yang ikut campur selama jalan itu. Nah itu yang bikin bagus. Bikin warnanya cantik. Dan kebetulan masih dibolehkan dengan batas maksimum tadi kalau di itu sekian miligram atau ppm. Tapi itu bakar lirangnya sekian itu masih boleh kan, dilihat dari random, dilihat dari bahannya, hasilnya itu harus dievaluasi. Cukup kalau segitu kebanyakan atau enggak, jadi batas yang boleh itu seberapa. Kalau ini kan pakai drum, tapi besok mungkin kita akan coba lihatkan itu alat kalau sederhana sekali sebenarnya, tapi pakai tungku kompor biasa, tawanan gitu, cuman pakai pipa heat exchanger, nanti udaranya panas. Nah, dalam bayangan saya ini kan kapasitas besar. Setelah agak kering kan udah agak mipes. Terus ada dimasukkan oven itu biayanya paling cuma butuh blower keong itu sekitar 300.000. Itu listriknya pakai listrik biasa 450 juga kok. Tapi itu kecil memang, hanya nolong itu loh. Nolong biar cepet, yang lainnya biar cepet. Kalau itu kan bisa malam hari karena pakai ya kompor biasa tungku gitu, mau bahan bakarnya mau daun kayak mau apa enggak masalah. Nah biar kalau panennya waktu panen besar dan itu bisa terus dikeringkan, setelah itu kan dari situ setengah kering, yang basah banget itu masuk ke domnya, setelah agak kering dipindah ke ovennya gitu. Jadi pengeringannya ada 2 dipindah, tapi itu kan kapasitas ovennya nanti besok kita coba lihat kan ininya. Dan itu dindingnya itunya juga bahannya nggak mahal, bisa karena nggak kena di bahan ya, itu bisa pakai kayu, dinding kayu. Kalau yang di Jogja kita buat itu karena buat penjual sale itu dindingnya pakai gedek itu yang keras, jadi kan biayanya nggak mahal gitu, cuman bisa untuk ngeringkan juga. Atapnya tetap dikasih model seperti itu, pakai yang atap yang gelombang tapi yang bening itu. Oh, fiber. Nah, fiber itu. Nah, itu bisa ditaruh di luar, di dalam ruangan pun bisa kalau tungkunya di luar, terus pipanya di luar. Lanjut Pak Joko. Yang bawah itu kelembaban. Ini tadi yang sebelah kiri alat itu ukurnya di luar, yang sebelah kanan yang saya pegang itu di dalam. Setelah di dalam tapi beberapa lama. Jadi suhu di luarnya itu 31,2, yang sebelahnya itu sudah 39,4. Ya karena ada dom itu tadi, jadi memang di dalam itu panas, lebih panas. Nah itu juga RH-nya lebih rendah, 56 dan 43. Karena suhunya lebih tinggi, otomatis RH-nya lebih rendah. Itu akan RH-nya bisa jadi lebih rendah lagi kalau bawahnya ini
plasteran. Dan kalau bawahnya plasteran itu juga suhunya itu keramik lah. lebih panas. Kalau keramik gimana aja itu. Ini mana ya? Itu suhunya bisa lebih tinggi dan itu bisa juga berapa air. Manfaatnya di plasteran seperti itu. Pak Jo, sudah habis. Sudah habis. Nah itu dari sisi evaluasi yang kita lakukan. Bukan nanti coba dilihat lagi sebelum sore ini, coba kita lihat sebentar, ada yang lihat itu di tadi panelnya kan saya kita tinggal di sana. Yeah. Suhunya berapa, RH-nya apakah tetap 43 atau sudah naik yang bawah. Kalau suhunya RH-nya itu sudah sekitar 80, itu enggak kering. Ibaratnya kalau udara itu ember. Kalau sudah 80% berarti isinya air itu 80%. Mau ditambahin kan susah, bisa udah mau penuh. Nah kalau baru 43%, udaranya itu isinya air baru 43. Kalau bahan ini kadar airnya 80% kan lebih tinggi bahannya sehingga bisa keluar. Tapi kalau RH-nya yang di luar itu sudah 80, yang bahannya juga 80 ya nggak bisa keluar. Kok sama? Nggak bisa nanti keluar. Makanya itu di RH-nya harus di bawah 80. Kalau koran itu sekitar 80% kadar airnya. Jadi kalau RH-nya 80 ditaruh di situ cuman hanya panas kok, tapi nggak kering. Kayak kalau kita masak diungkep itu, dikukus itu kan jadi lembab. Karena ada air dari bawah. Beda kalau misalnya disangrai itu kering, mateng kering. Kalau dikukus mateng tapi nah itu juga sama. Kalau RH-nya rendah itu nanti jadi kering. Kalau RH-nya tinggi ya kayak diungkep itu nggak bisa keluar lagi. Makanya kalau pengeringan tidak hanya suhunya yang harus tinggi, tapi kita juga harus lihat RH-nya. Nah kalau tadi kan kita tinggal di alat itu satu. Alat ini kalau di Tokopedia berapa? 40.000. Kalau yang peta itu 40.000 satu. Baterainya baterai biasa. Baterai jam itu apa? A3? Yang panjang kecil itu. A3. A3 apa A2? Yang kecil, paling kecil baterai A2. A3. Ya A3. Itu baterainya baterai A3. Ya biasa apa alkalin Pak itu? Biasa bisa alkalin juga bisa daya tahan. Kalau alkalin apa? Tahan lama aja. Ya, cuman tahannya lebih lama. Kalau yang biasa itu cepat Tapi habis. Pak, hati-hati ini tadi saya sampaikan modelnya itu macam-macam ya. LCD-nya itu ada yang tahan panas, ada yang kualitasnya jelek itu kadang-kadang di situ panas sekali, akhirnya ini hilang angkanya. Ya, tapi kalau nanti udah dingin lagi, pelan-pelan muncul lagi. Mungkin di situ tidak boleh terlalu lama. Mungkin sudah. Dan responnya nggak cepat ya. Respon dari sensor itu, terutama sensor itu bisa cepat. Tapi kalau sensor RH dimasukkan ini belum tentu sekarang langsung naik seperti 80 misalnya. Nah, itu tunggu berapa lama? Mungkin sekitar 15 menit baru dia menyesuaikan. Gitu. Kadang-kadang kalau dari dingin kulkas keluar itu dia netes-netes karena kondensasi, ya itu kadang-kadang bacanya. Ini peralatan yang harus ada di dom itu harusnya ini. Kemudian sering perusahaan itu menyampaikan suhunya bisa 60-70. Nah, kita tidak bicara suhu, tapi bicara berapa kemampuan dia mengeluarkan. Oke, boleh 70, tapi keringnya berapa lama? Nah, gitu. Kita tantangnya berapa lama. Nah, nanti biasanya satuannya itu berapa persen per hari. Ya kan, ada air 80 jadi 12, kalau bisa jadi 12 itu berapa hari, kita bagi aja. Misalkan 4 hari berarti 80 kurangi 12 bagi 4 sekian persen per hari. Itulah yang dinamakan kecepatan pengeringan. Suhunya tinggi tapi nggak bisa cepat kering ya sama aja ya. Kita kan butuhnya kering, bukan tinggi-tinggian susu. Itu
Kemudian ciri khas yang benar itu adalah perbedaan suhu di dalam dan di luar harus ada. Oh, namanya juga perangkap panas, namanya itu perangkap panas, maka harus ada perbedaan. Kalau suhu di luar 30, ya di dalam 32 ya seperti lah. Kusuma. Ya kan itu kami kemarin membuat rapat di Jakarta membuat jangan jangan masuk cuma suhunya bedanya cuma 2 derajat, minimal 5 derajat atau 10 derajat kan itu panas. Kalau tadi kan di luar 28, di dalam itu sudah 38 ya? Sampai 40, sampai 40. Hampir 40. Ya sampai 31. Oh, Itu dikasih. Itu di Udah. luar. Di luar. Itu ya satu di luar. Udah 8 derajat. Ada perbedaan benar. Kamu bisa berkuih bagus. Cuma pinggirnya kalau masih netes-netes itu jadi perlu lah. Ini perlu apa? Kalau di sini bisa menggunakan pengering itu dengan bagus, mungkin menjadi percontohan bagi kelompok lain bahwa pengering rumah kaca ini kita sebut dengan ERK, Pak. Kadang orang lain menyebutnya dom karena bentuknya gitu. Tapi kalau di bahasa ilmiah itu ERK, pengering efek rumah kaca. Rumah seperti kaca, jadi kalau kena panas dalamnya kuat sekali gitu, seperti mobil itu. ERK, ini dia yang kenalkan, ini teman dari PB itu, ERK. Kalau kita pengering sama ya. Tapi kalau di istilah di kementerian itu pengering dom, pengering UV dan sebagainya. Nah ini mungkin yang sekarang tidak hanya pakai polikarbonat, tapi mulai ada yang pakai plastik UV yang mungkin harganya lebih murah dan fungsinya juga sama sih, pokoknya yang plastik aja. Cuma kalau pakai plastik biasa yang beli di ini mungkin berapa ya, nggak nyampe 1 tahun itu udah. Kalau itu biasanya dipakai di ini rumah hidroponik gitu. Greenhouse pakainya plastik itu sehingga dengan bahan UV, plastik UV itu diharapkan 3-4 tahun itu masih belum ada tutup kelamanya, nanti harus ada pembersihan ini apa? Polikarbonatnya sebagainya. Saya kira ada nih bahan kimianya, siram gitu kayak bersihkan debunya. Nah, satu lagi ini bagian ini Pak, solar cell. Solar cell kan tinggi sekali. Kita nggak tahu di atas itu kotor sekali tidak ya? Nah, kami pernah lihat di Bangka itu jalan-jalan itu dipasangi solar cell karena mereka jauh dari listrik, Batu itu, Bangka itu. Ternyata kalau malam itu jangan redup gitu, karena sudah berapa tahun nggak pernah dibersihkan juga. Ini bisa apa? Karena sebenarnya energi itu kan dari atas itu. Termasuk alat yang bagus ini sudah pakai solar cell dan ini kami senang, bahkan nanti kalau ada yang meneliti tentang ini biar gimana kalau Pak Arif bisa menggerakkan teman-temannya menggunakan itu dengan baik, akan menjadi contoh Pak. Nanti orang Selatan kan kesini semua Pak. Sini sentranya Porang. Kalau biasa sentranya teknologi pengeringan, sentranya gini, mungkin tidak seperti pabrik punyaan pengusaha Cina yang di Surabaya atau di mana. Bapak juga bisa membuat yang kelihatan show gitu. Jadi nanti yang katanya itu ada homestay itu benar-benar ada teknologi. Dan Bapak bisa jelaskan itu, apa yang kami sampaikan itu dijelaskan lagi jadi pengetahuan bagi anak-anak SD, SMP, SMA. Sebenarnya ada teknologi sederhana yang bisa membuat kualitas bahan tetap tetap bagus dibandingkan yang dijemur di jalan semua sini yang kemarin tidak mau itu. Saya kira tetap beda kok apa yang di situ dengan yang dijemur ini, dengan debu, dengan ini nanti kelihatan di bakterinya ya Bu ya. Bakteri, kemudian juga kalau sinar langsung tadi saya sampaikan UV itu bikin kadang-kadang bikin merusak warna dan sebagainya. Nah, kalau kita jemur baju di langsung situ dengan dijemur yang di atasnya di ini itu lebih awet warnanya dibandingkan itu.
Terus itu tadi kan nanti kalau misalnya RH-nya sudah terlalu tinggi, biar bantu blowernya. Kalau RH-nya udah terlalu tinggi 80, biar cepat keluar ininya pintunya dibuka aja biar cepat RH-nya udaranya ganti. Kalau di luar pas panas ini pintu yang kasanya nggak usah dibuka, yang luar kan ada dua lapis pintunya itu biar cepat air udaranya biar cepat ganti. Kalau enggak nanti kalau lembab Kalau itu jendelanya yang kecil samping-samping itu dibuka saja Pak. Selama itu justru harus buka biar jangan takut suhunya nggak naik tadi loh Pak. Kalau suhunya tinggi tapi di dalamnya lembab kan ya sama saja. Jangan takut suhunya nggak naik. Jika belum tentu suhunya tinggi akan kering lebih cepat. Dibuka itu. Di awalnya itu harus di Sogrok. starternya Harus disogrok sih. Elektronik kalau nggak digunakan rusak. iya. Nanti kami yakin kok bahkan mungkin bapak lebih pintar mengoperasikan itu dibandingkan yang kami terima ya Pak buku itu ya. Ini Bapak, jam segini sebaiknya dibuka ini, kalau enggak nanti enggak cepat kering. Itu kami dapatkan juga dari petani di Gayo Pak. Di Gayo yang di sana juga sama, cuma pintunya dari samping, jadi samping kita dibuka gitu. Ketika nanti jam-jam sekian sudah mulai sumuk kita buka Pak. Itu juga kopinya bagus hasilnya. Jual di Starbucks. Ya, kopi Gayo. Kalau dulu kan gagal gitu di Starbucks itu ditolak setelah Karena ada itu, tidak pernah ditolak. Hah? Ya, jadi dulu pernah ini kan ekspor ke Amerika itu beberapa kali dikembalikan return karena ada macam jamur ochratoxin ya, ochratoxin. Nah, kemudian setelah dibantu dengan rumah itu mereka ekspornya lancar. Tapi harus nanti pengalaman itu kan guru yang paling bagus. Itu mau kalau selama dioperasikan nanti ya seperti yang Pak Joko tadi sampaikan, kalau misalnya karena kita udah kira-kira di dalam lembab dibuka berapa jam, nanti kan itu fungsi pengalaman, dibuka sekian lama tutup lagi biar membantu, karena blowernya itu kalau bahannya sedikit itu kuat, tapi kalau bahannya banyak kan yang menguap di awal-awal itu pasti cepat gitu, cepat lembab harus dibuang dulu. Nanti itu fungsi pengalaman. Jadi kalau dipakai nanti lama-lama, saya yakin orang praktek itu lebih pintar daripada orang yang cuma teori gitu. Sudah tahu karena karakteristik porang, jagung. Nanti kalau mau dipakai jagung ya, kalau pas nggak dipakai porang ya lebih bagus. Nanti kalau misalnya jagung harus dibukanya jam berapa. Nah itu kan tiap bahan beda-beda. Nanti itu fungsi pengalaman. Jadi kalau Bapak praktek pasti nanti lebih lama-lama lebih ahli dari kita yang untuk ngoperasiin alat itu. Ya, Pak Joko ini sudah. Oh, ini yang laju pengeringan. Jadi begini, ini bisa tulis di sini. Jadi kalau awalnya kita masuk itu udara itu 30-60. Ini dengan asumsi bahwa bawahnya itu plaster, tidak ada air yang naik ke atas. Maka ketika dipanaskan, entah itu dipanaskan pakai api atau pakai ERK atau dari atas itu ya, energi yang masuk, atau dari LPG sama, dia suhunya naik, tapi RH-nya mah turun. Jadi karakteristik udara itu kalau suhunya naik maka RH-nya akan turun. Ya, kalau nggak ada tambahan, ini asumsi semua nggak ada tambahan, itu posisi seperti itu. Hampir ini dipakai untuk pengering yang lain ya, pengering yang lorong itu juga sama. Nah, ketika turun maka kemampuan untuk menangkap air itu akan lebih banyak. Sehingga ketika airnya turun, itu air bisa pindah dari bahan ke udara 40%. Nah, dengan air pindah, maka RH-nya itu akan naik. Ya. Air yang ada titik-titik air yang di udara situ akan naik menjadi 80%.
itulah yang nanti dibuang keluar. Gitu. Ini hitungan tanpa lantai itu nanti 30, 60, nanti 40 juga bisa jadi 60 atau 80. Bukan air dari itu tapi dari tanah itu. Kemudian pengalaman Pak Arif bilangnya kalau kering ketika pagi itu keplek-keplek. Ya tadi kan kita masuk sudah 80 ya, karena selama semalam itu ada air yang ke atas, misalnya atas, maka dia menjadi lembab kembali. Ya. Mungkin ya simpanan malam itu ya ada air yang ini, tapi ketika agak siang dia sudah mulai ini. Kemudian pertanyaan berikutnya itu bagaimana cara kita mengukur kadar air ya? Kalau saya kurangnya itu sudah 14% itu bagaimana caranya? Nah, alatnya apa gitu? Kalau Bapak ke penjual itu mereka pakai alat apa? Di kotak. Wah itu keras ya Pak. Kalau kita mungkin malah modal ya. Kalau mesin penepung kami itu untuk giling kurangnya biaya itu sering biar jadi sering macet karena kerasnya itu, saking kerasnya kurang itu. Jadi memang biasanya pertama giling kasar, giling halus, tambah halus. Karena pakai mesinnya yang mesin penepung kopi itu. Tapi kalau mesinnya pakai mesin yang khusus menepungkan porang, yang mahal mermil dengan diesel yang cukup besar, gitu, ya itu nggak masalah itu. Sekali hantamannya kuat. Tapi kalau pakai mesin penepung kopi yang atau penepung beras itu ya, itu berat ya untuk dipakai sebagai. Nanti kalau misalkan dikasih pembagian jangan dari gudang kasih lagi misalkan mesinnya itu ya mungkin barangnya nggak akan sama, biasanya seperti yang dipakai di perhutani itu pakai hammer mill. Kalau masih dapatnya mesin penepung beras mesti akan bisa, tapi kapasitasnya rendah sekali. Kalau nanti kelompok ini diarahkan untuk menjadi petani membuat tepung porang, bukan cimporang. Kemudian alatnya apa? Selama ini kalau di lab caranya gini Pak, membuat ngitung kadar air itu kita ambil sampel, kita ambil biasanya 5 gram, kita timbang itu 5 gram dengan alat itu. Kemudian kita masukkan oven itu di set suhunya 105 derajat, biasanya 24 jam. Kita masukkan hari ini jam 12. Bisa dulu 105, besok jam 12 siang kita ambil beratnya jadi berapa ya. Nah, pas besoknya itu sudah dianggap air itu sudah keluar semua, sudah dianggap bahwa air itu sudah keluar semua karena beratnya cuma 5 gram. Tapi kalau beratnya banyak mungkin ya perlu lebih lama lagi. Dan nanti selisih beratnya itu airnya ya dibagi dengan berat awal ya. Misalkan berapa, misalkan dari 4 gram itu ada 3 gram air, terus kemudian totalnya tadi adalah 4 gram, 3/4 kalikan 80%. Itu kalau kurang basah ya. Kalau kurang kering ya mungkin dari 4 gram tinggal 1 gram tinggal 1 gram ya, mungkin itu jadi 20% atau 15%. Nah itu cara di lab. Kalau pakai alat yang lain bagaimana? Alat ukur beras itu ada kos itu. Ada ya? Ya, macam-macam itu ya. Ada yang menjual pengukur beras yang punya bulog itu, dan di 1, 2, 3 biji itu masukkan dan keras itu hanya berlaku untuk beras, dan di situ tertulis kedelai, beras, jagung dan macam-macam bijian ya. Jadi tidak dipakai untuk yang seperti itu. Nah, ada alat lain yang namanya moisture tester, itu bisa untuk tepung. Nah, kalau yang untuk itu karena bentuknya masih chip itu agak sulit.
biasanya ditepungkan dulu baru masukkan dalam alat tersebut dan nanti bisa ketahuan. Alatnya seperti apa? Bisa model yang tusuk itu untuk tepung jagung, tepung itu gandum itu ya itu harus dikalibrasi dulu Pak, model tepung yang tepung kan mirip itu tadi tepung. Kalau untuk yang jagung bijian itu mungkin akan berbeda. Jadi alat sendiri masih belum, mungkin yang bisa ada alat-alatnya. Ada sih ya kalau sudah tepung, kami di kantor itu yaitu 3 gram yang tepung bubuk itu kemudian dimasukkan dan alat namanya ada lampunya. Nah nanti ke depan mungkin sudah punya alat sendiri. Kalau bisa kelompok tani punya alat itu nanti nggak dipermainkan. Nah, yang paling untuk awal-awal ini apa Pak alatnya untuk biar kita bisa mengetahui? Karena harus ditepungkan dulu Pak. Ditepungkan ya. Kalau masih chip saya kemarin saya sampaikan kita pernah ditipu sama pabrik pengering yang di Sidoarjo untuk mengukur kadar air cabenya cuma 5, alatnya yang tusuk itu ditempelkan di cabenya. Oh ini kadar airnya sudah 20%. Hapus ya. Kami tiap hari ngurusi masalah pengeringan kok cabai 5 diginikan 52%. Cabai seperti itu mesti masih 40-50% belum kering. Jadi kalau yang cabai harus di oven ya, oven didapatkannya. Kalau sudah bubuk, baru mungkin ada alat yang tipe bubuk yang kecil-kecil itu bisa. Atau yang udah tusuk tepung terigu, beras itu bisa. Yang modelnya itu sebenarnya tahanan saja. Kalau yang mungkin paham di pelajaran SMP itu nilai resisten dari bahan ya. Kalau semakin basah dia akan mungkin semakin menghantarkan listrik ya. Seberapa besar ini dikonversikan. Ini kemarin Bu Ratih bingung, aku mau beli yang buatan dalam negeri ada enggak? Hampir semua alatnya impor dari Cina ya. Yang warna kuning-kuning itu ya, 200 ribuan Pak Jiwan itu ini. Nah, ini ada kemudian saya sering menyampaikan ke adik-adik mahasiswa, kalau kita ngeringkan bahan, nanti sebenarnya penurunannya berapa persen sih? Berapa persen ya? Kalau misalkan kita punya bahan yang dikeringkan itu 1 ton dengan kadar 80%, kemudian ya, nanti jadi perkiraan kita nanti adalah 14 atau 12%. Nanti turunnya berapa kilo? Ini sering dipakai di beberapa tempat. Jadi kita menggunakan rumus ya. Nanti air yang menguap itu sama adalah bahan awalnya. Misalnya kita isi 1000 kilo 1 ton. Kemudian kadar air 1 itu misalnya kita isi 80, kadar 2 itu misalnya kita ambil 10 atau 10% atau 12%, nanti dibagi 100 min berapa tadi? 12%. 12, nanti kita ketemunya beratnya nanti sekian kilogram air yang akan diluapkan. Nanti jadi ternyata dari 1 ton itu ada sekian ratus liter yang harus dibuang. Anda bayangkan sekian ember atau sekian galon aqua yang harus dibuang. Nah, sehingga berapa air yang dibutuhkan untuk itu. Saking besarnya air yang harus dibuang, karena 80% air harus dikeringkan sampai ini. Sehingga kalau Anda ingin tahu harganya, kalau berkurang bobotnya sekian persen, harganya juga harus naik minimal sekian persen, harus tambahan keuntungan mestinya. Bisa dihitung kan Bu, misalnya dari 1 ton 1000 kilo, kemudian kadar airnya 80, kemudian kadar airnya 12 persen, 100 min 12, nanti dari 1000 kilo itu sebenarnya berapa air yang dibuang ya. $80.
700 liter. Berapa drim air lah? Berapa satu drim air itu kan apa? Drim itu kan oli itu kan 200 4 drum kan. hampir 4 drum air yang dibuang. Ya, kalau itu di apa? Dikondensasi, diambil lagi airnya bisa dipakai nyiram ya. Ya, segitu banyaknya betapa beratnya energi yang dipakai untuk menguapkan itu. Nanti kalau Bapak mengkaitkan dengan jagung juga sama. Jagung yang ini kok dipakai untuk jagung juga bisa. Jagung itu rata-rata kalau dipanen musim hujan itu 40%, 35%, dikeringkan sampai 40%, nanti akan berkurang. Rumus-rumus kayak gini. Oh nanti kalau misalkan ya dibeli jagung harganya basah itu 2.500, kemudian kalau kering dibeli 3.200. Wah kelihatannya banyak, tapi ternyata dari susu itu nggak ada untungnya, karena kita jemur itu hanya menguntungkan pengepul. Ya gitu-gitu ya, yang kita bisa manfaatkan rumus sederhana ini. Atau biasanya kalau petani itu buatnya susut berapa persen, kalikan pengalinya, terus kemudian harganya harus lebih dari itu. Ya. Oke, sampai di sini ada